Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kiranya pimpin kami sebagai anak-anak Tuhan untuk belajar menghambakan diri kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan tolong, kiranya Tuhan topang kami di tengah-tengah segala egois kami, segala diri kami. Biarlah kami belajar tunduk di hadapan Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin dan tolong setiap kami. Buka hati pikiran kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan tolong hamba-Mu di dalam segala kelemahan dan keterbatasan yang ada. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Tak terasa ini udah masuk Advent ketiga. Advent ketiga sisa 1 minggu lagi. Advent keempat kemudian kita sudah merayakan Natal. Natal telah dekat, Natal telah tiba ya. Kalau orang lihat hari Natal tuh biasanya selalu mikirnya liburan, kapan mau liburan, tapi karena pandemi kita harus menahan diri sedikit karena melihat situasi dan kondisi yang ada. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, melanjutkan rangkaian ibadah Advent dan tema Advent kita. Hari ini kita akan sama-sama belajar di dalam suatu tema menantikan Dia dengan keterbukaan diri. Saya rindu bersama-sama kita akan membuka kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas 1 ayat yang ke-26 sampai 38. Lukas yang pertama ayat 26 sampai 38. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa baca di layar ataupun Bapak Ibu Saudara sekalian bisa membuka di dalam Alkitab masing-masing. Jadi bisa buka di tempat di mana Bapak Ibu Saudara sekalian bisa berada. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian Lukas pertama 26 sampai ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apa arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membaca kebenaran firman Tuhan, tapi kita yang melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, surprise atau kejutan
Apalagi ini di hari ini ya tepatnya. Itu tuh angka yang sangat cantik ya, 12, 12. 2021 sih memang. 12-12-nya itu tapi banyak e-commerce yang berusaha menggembar-gemborkan atau banyak perusahaan-perusahaan yang mungkin lakukan suatu sale 12-12 dan banyak kejutan-kejutan yang terjadi yang dilakukan baik itu oleh e-commerce maupun perusahaan-perusahaan, toko-toko yang ada untuk melakukan sale. Bapak Ibu Saudara sekalian, kejutan atau surprise itu tidak selalu menyenangkan, tapi kadang juga tidak menyenangkan. Kalau bisa berbicara mengenai surprise yang menyenangkan, itu bisa berbicara mengenai ketika kita ulang tahun, ada seseorang yang kita kasihi datang kepada kita dan memberikan kepada kita kue. Wah, itu pasti suatu hal yang surprise, apalagi kalau orang yang kita kasihinya itu jauh di sana, kita berelasi LDR, kemudian tiba-tiba dia datang kepada kita dan memberikan kue, memberikan kehadirannya kepada kita. Wah, itu jadi suatu hal yang sangat surprise. Kemudian, hal yang menyenangkan kalau kita tiba-tiba dapat undian dari mungkin bank atau suatu hal yang lainnya, kita mendapatkan hadiah grand prize-nya mungkin mobil atau apa, pasti kita akan merasa senang dengan apa yang terjadi dan surprise itu tuh jadi suatu hal yang menyenangkan. Tetapi kita harus sadari bahwa surprise di dalam kehidupan ini tidak selalu menyenangkan. Surprise itu kadang-kadang bisa menjadi suatu hal yang sangat menyedihkan. Ketika kita mungkin mendapat kabar orang yang kita kasihi sedang sakit. Ketika kita mendapatkan kabar bahwa ada terjadi suatu permasalahan di tengah-tengah keluarga. Ketika kita mendapati ada orang yang kita kasihi meninggalkan kita terlebih dahulu. Ketika kita melihat kondisi ekonomi dan pekerjaan yang kita jalani tidak di dalam kondisi baik-baik saja. Bukankah itu menjadi sebuah surprise yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan setiap kita? Bapak Ibu Saudara sekalian, mendengarkan surprise atau kejutan di dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaannya bagi setiap kita, bagaimana kita menghadapi surprise dari Tuhan? Bagaimana kita menanggapi surprise itu dari Tuhan yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita? Dan bagaimana sikap hati kita yang tepat untuk kita menjalani kehidupan yang penuh akan kejutan? Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang dihadapi oleh Maria. Maria mendapatkan kejutan, surprise dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, berita yang mengejutkan itu datang kepada seorang Maria. Dikatakan di dalam Alkitab itu, Maria itu seorang perawan yang tinggal di kota Nazaret. Kemudian yang sedang bertunangan dengan Yusuf dari keturunan Daud. Kemudian malaikat itu datang kepada Maria dan berkata bahwa salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maka mendengar hal yang disampaikan itu, Maria itu terkejut dan bertanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, hal tersebut adalah sebuah hal yang wajar karena salam tersebut atau hal yang disapaan daripada malaikat itu suatu hal yang sangat tidak wajar. Kalau pria menyampaikan salam kepada wanita mungkin pada waktu itu masih tidak lazim. Apalagi ini yang datang bukan pria tapi adalah seorang malaikat yang datang kepada Maria. Maka salam tersebut, hal tersebut, salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau, adalah sebuah salam yang sangat mengejutkan dan unpredictable. Karena datang kepada seorang Maria. Maka melihat mungkin Maria yang di tengah-tengah kebingungan yang ada, malaikat Tuhan pun berkata kepada Maria, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar
Dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Sungguh berita yang sangat mengejutkan bagi Maria. Karena apa? Karena Tuhan menetapkan dan memilih Maria untuk menjadi alat Tuhan untuk melahirkan bayi Yesus, atau Tuhan itu sendiri, Allah yang maha tinggi. Bapak Ibu Saudara sekalian mendengar hal itu, ya sungguh Maria itu pasti akan bertanya-tanya. Maria itu bertanya, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi karena aku belum bersuami. Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaan ini menjadi suatu pertanyaan yang kita lihat di dalam sebuah kewajaran. Kenapa? Karena kondisi pada saat itu Maria dan juga Yusuf itu sedang bertunangan. Di dalam tradisi Yahudi pada saat itu, masa pertunangan itu adalah masa di mana calon suami itu akan melakukan persetujuan dengan segala persyaratan yang ada dengan keluarga daripada calon istrinya. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam proses itulah maka calon suami atau calon istri itu tidak boleh melakukan ikatan suami istri di dalamnya pada masa pertunangan. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika mendengar hal itu, bahwa para malaikat Tuhan menyampaikan bahwa engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, maka hal itu menjadi suatu hal yang mengejutkan bagi Maria. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat bagaimana sebuah penghukuman yang sedang menanti Maria. Karena apa? Karena di dalam tradisi Yahudi pada saat itu, ketika mereka melakukan ikatan suami istri di tengah-tengah masa pertunangan, maka hukuman mati yang menanti mereka. Di dalam Ulangan 22 ayat 23 sampai 24 dikatakan bahwa mereka akan dibawa ke pintu gerbang, kemudian dilempari dengan batu sampai mati. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian mendengar berita tersebut, ya memang sungguh sangat sebuah surprise dan kejutan dari Tuhan. Karena kondisi ini, Maria bisa jadi mendapatkan penghukuman dari masyarakat pada saat itu. Karena dia terlebih dahulu hamil di dalam masa pertunangan. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, berita dan pesan daripada malaikat itulah yang memberikan kekuatan kepada Maria. Kita bisa melihat bagaimana respon daripada malaikat itu yang memberikan sebuah pengharapan di atas segala ketakutan Maria yang ada. Dikatakan bahwa Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu Saudara sekalian, mendengar daripada respon daripada malaikat itu, maka Maria pun langsung memberikan responnya dengan mengatakan bahwa sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah mendengarkan perkataan Maria ini, malaikat itu pun meninggalkan Maria. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah respon daripada Maria. Maria membuka dirinya terhadap segala rencana dan kehendak Tuhan di dalam dirinya. Dan
sepenuhnya dia serahkan ke hadapan Tuhan. Karena apa? Karena Maria tahu siapa Tuhan yang datang di dalam kehidupannya. Dia tahu dirinya di hadapan Tuhan dan bagaimana menyikapi rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan dia. Inilah yang kita akan sama-sama pelajari di dalam masa Advent kali ini. Melihat akan apa yang Maria lihat di dalam kondisi dan situasi saat itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, Maria membuka dirinya karena Maria tahu dan kenal siapa Tuhannya, yaitu Dia yang maha besar, Dia yang tidak pernah gagal, dan Allah yang tidak bisa dibatasi oleh sesuatu apapun. Bapak Ibu Saudara sekalian, Maria melihat rencana Allah yang besar di dalam kehidupannya, dan Maria belajar percaya kepada Tuhan. Maria belajar berserah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kepercayaan Maria ini berbeda dengan kepercayaan yang kita lihat di dalam perikop sebelumnya mengenai Zakaria. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam temu doa yang waktu lalu sama saya juga sudah menyampaikan mengenai Zakaria secara garis besar. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa juga membaca di dalam perikop sebelumnya, kita bisa melihat bahwa Zakaria itu tidak percaya kepada Tuhan. Zakaria itu menganggap bahwa seakan-akan Tuhan itu tidak berkuasa atas apapun dan Tuhan itu tuh terbatas. Karena apa? Karena ketika pesan Tuhan sampai kepada Zakaria bahwa Elisabet istrimu itu yang mandul itu akan melahirkan seorang anak, apa yang terjadi? Zakaria itu tidak percaya. Zakaria itu meragukan. Benar gak sih maksudnya? Di tengah-tengah segala kemustahilan yang ada, di tengah-tengah mungkin waktu yang panjang, udah jelas kok ini Elisabet mandul. Benar gak sih ini malaikat Tuhan yang ngomongnya begini? Ya memang merindukan seorang anak, tapi di masa tua seperti inikah? Zakaria itu meragukan akan apa yang Tuhan sampaikan kepada Zakaria. Bapak Ibu Saudara sekalian, pengetahuan Zakaria itulah yang menjadi sebuah penghalang. Dan seakan-akan melihat bahwa Tuhan itu tuh dilimitasi, dibatasi oleh pikiran-pikiran atau dibatasi oleh, dikotak-kotakan oleh manusia, pikiran manusia yang terbatas. Maka berbeda dengan Zakaria, Maria tahu apa yang terjadi dan dia tahu apa itu Allah di dalam kehidupannya. Siapa Allah di dalam kehidupannya? Allah itu adalah Allah yang besar dan Allah yang tidak dapat dibatasi oleh manusia. Maka ketika mendengar pesan daripada malaikat di dalam bagian yang terakhir, kita bisa melihat bahwa sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, menjadi sebuah bagian yang sangat menarik bagi Maria. Bahwa tidak ada lagi yang tidak mungkin. Tidak ada lagi yang dapat membatasi pekerjaan Allah. Tidak ada lagi yang dapat menghalangi pekerjaan Tuhan. Karena Allah bisa mengerjakan dan Allah bisa melakukan segala sesuatunya. Melampaui pikiran dan pemahaman kita yang terbatas. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang menjadi kunci Maria menyerahkan diri di hadapan Tuhan. Dia tahu siapa Tuhannya. Dia tahu kepada siapa dia berhadapan. Dia memegang janji yang Tuhan sudah Tuhan sudah berikan dalam kehidupan Maria. Dan ketika mendengarkan janji itu, Maria belajar untuk menjadi alat Tuhan, melahirkan Yesus di dalam dunia. Maria tidak meragukan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Maria tidak hanya berhenti sampai kepada pengetahuan akan Tuhan. Tetapi Maria juga sampai kepada penyerahan diri kepada rencana dan kehendak Tuhan. Karena Maria tahu siapa dirinya di hadapan Tuhan.
Maria tahu bahwa dirinya tuh bukanlah siapa-siapa. Terutama di tengah-tengah kebudayaan Yahudi pada saat itu, perempuan dianggap kelas 2, kemudian keadaan ekonomi yang juga tidak di dalam kondisi yang kaya, kemudian juga berbagai macam hal yang ada. Tapi kita melihat bahwa Tuhan memilih Maria sebagai Allah Tuhan. Di tengah-tengah Maria yang bukanlah orang yang super dengan segala sesuatunya, punya mungkin pengetahuan yang besar, mungkin dia dari kalangan imam, orang Lewi mungkin bukan. Maria bukan dari siapa-siapa. Bukan dari kerajaan, bukan dari anak mungkin atau keponakan mungkin atau sepupu dari raja-raja yang ada pada saat itu, bukan. Maria adalah orang biasa. Tapi yang menarik adalah ketika Tuhan datang kepadanya, Maria tahu siapa dirinya di hadapan Tuhan. Ketika panggilan itu datang, Maria itu sadar bahwa panggilan ini adalah panggilan yang besar. Di tengah-tengah ketidaklayakannya dia, di tengah-tengah segala keterbatasan yang ada, Maria belajar bahwa dirinya adalah hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, perkataan hamba Tuhan ini itu menggunakan bahasa Yunani dole, yang biasanya kalau di dalam beberapa khotbah yang kita tahu itu menggunakan bahasa doulos, yang berarti memang hamba. Dan mungkin Bapak Ibu juga tahu bahwa konteks pada saat itu hamba itu tidak memiliki lagi hak apapun di dalam kehidupannya. Dia tidak bisa memilih atau tidak bisa melakukan apapun yang semaunya dia. Ketika menjadi budak pada saat itu, maka dia menjadi milik kepunyaan daripada tuannya. Segala hal yang diinginkan tuannya, segala hal yang diperintahkan oleh tuannya, maka seorang budak harus melakukannya. Dengan konteks pemahaman yang seperti itulah, Maria menyadari akan dirinya. Dia adalah hamba Tuhan. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan itu menjadi sebuah kesadaran dan pengakuan akan dirinya di hadapan Tuhan. Dia yang bukan siapa-siapa menjadi seseorang di hadapan Tuhan. Dia yang bukan siapa-siapa. Maria nggak punya kedudukan yang besar, yang seperti yang tadi saya jelaskan. Tapi Tuhan datang kepada dia, Tuhan menghampiri Maria, dan Tuhan memakai Maria untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Maria tidak menjadi sombong ketika panggilan itu datang. Maria tidak berbesar hati, tapi Maria tunduk dan merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Bahkan seorang Zakaria yang imam saja, seorang imam, dia nggak tahu siapa dirinya ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Dia nggak percaya. Zakaria seorang imam loh. Dia tahu tentang hukum Taurat, dia tahu mungkin segala sesuatu tentang Tuhan, tapi dia nggak tahu dirinya di hadapan Tuhan. Tapi Maria tahu dan mengerti siapa dirinya. Hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pengakuan dan penyataan diri sebagai hamba Tuhan tidak hanya menjadi sebuah lip service, tetapi Maria mengatakan bahwa jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maria tidak hanya berhenti sampai pada titik, ya sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Enggak Bapak Ibu Saudara sekalian. Maria melanjutkan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, seakan-akan Maria itu ingin berkata, Tuhan, ini aku Maria. Biar kehendak Tuhan, rencana Tuhan, maksud Tuhan terjadi dalam kehidupan hamba-Mu ini.
Hamba menyerahkan seluruhnya ke hadapan Tuhan. Biar kehendak-Mu yang jadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini menjadi sebuah penyerahan diri Maria di hadapan Tuhan. Dan ketika kita melihat bagian ini, bukankah kita juga teringat akan ketika Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Di dalam Matius 26 ayat yang ke-39, dikatakan bahwa tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Maria dan Tuhan Yesus tahu akan apa yang menjadi kehendak dari Bapanya. Dia bukan hanya mengatakan bahwa ya udah ini aku, pakai aku. Tapi dia sungguh-sungguh menyerahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dia memberikan dirinya di hadapan Tuhan tanpa kompromi, tanpa embel-embel apapun. Tanpa, ya Tuhan boleh pakai aku, tapi tolong jangan gini. Tuhan boleh pakai aku, tapi Tuhan tolong cuman ini doang ya. Enggak gitu Maria. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ini adalah sebuah hal yang begitu besar. Tanggung jawab yang dia ambil dan juga penyerahan dirinya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah teladan penyerahan diri di dalam rencana dan kehendak Tuhan melalui Maria. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam masa Advent saat ini, menanti itu bukanlah suatu hal yang enak. Di tengah-tengah segala kejutan dan juga surprise yang ada di dalam kehidupan kita. Kita nggak tahu akan surprise apa, kejutan apa yang akan ada di dalam masa kita menantikan Tuhan. Tapi kita bisa melihat bahwa Maria punya respon yang sangat baik terhadap kejutan dari Tuhan. Terhadap surprise dari Tuhan. Maria bisa menyerahkan dirinya di hadapan Tuhan. Membuka dirinya terhadap rencana dan kehendak Tuhan di dalam dirinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, menanti Tuhan itu bukan seperti kita menunggu bis atau kereta. Kita hanya duduk diam, menunggu bis itu datang, kemudian kita masuk, kemudian jalan. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, menantikan Tuhan itu bukan dengan kita diam dan berpangku tangan menunggu waktunya. Tapi Tuhan mau kita semua ikut serta di dalam rencana dan kehendak Tuhan dalam waktu menantikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, masalah yang sering terjadi dalam kehidupan kita adalah kita terlalu banyak bernegosiasi. Kita terlalu banyak menolak. Kita terlalu banyak tidak mau membuka diri di hadapan Tuhan. Kita merasa, Tuhan nanti dulu deh. Saya mau ini dulu, saya mau urus ini dulu deh. Saya nggak dulu deh misalnya pelayanan atau tidak mau melakukan apapun. Tuhan masih ada waktu kok. Sabar, saya nanti akan lakukan hal itu. Tenang aja Tuhan, pasti saya akan lakukan. Sabar. Tuhan jangan deh. Masa aku lakukan hal itu? Kan aku nggak bisa. Kan aku terbatas. Aku malu Tuhan. Seringkali kita menolak, membuka diri kita untuk rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan mau pakai kita. Kita berusaha mengendalikan diri kita dengan sungguh-sungguh. Kita berusaha memegang diri kita dengan begitu erat. Melakukan apa yang mau dan sesuai dengan kehendak kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita seringkali menjadi seperti Zakaria yang tidak mau percaya kepada Tuhan. Tidak mau menyerahkan dirinya dalam rencana Tuhan
Sampai Tuhan harus menghukum Zakaria dengan membisukan Zakaria. Bapak Ibu Saudara sekalian, Maria telah menunjukkan sebuah teladan yang begitu indah. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua di sini sudah banyak belajar mengenai firman Tuhan. Sudah banyak tahu tentang Tuhan. Baik itu melalui kelas-kelas pembinaan, pendalaman Alkitab, mungkin webinar-webinar yang ada. Kita sudah banyak tahu dan belajar tentang Tuhan dengan begitu banyak. Tapi adakah kita sampai kepada kita tahu siapa diri kita di hadapan Tuhan? Dan kita belajar tahu diri kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Maka Maria menunjukkan sebuah teladan yang begitu indah Bapak Ibu Saudara sekalian. Maria bukan hanya mengakui bahwa dirinya adalah hamba Tuhan, tapi dia mau dipakai Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan di tengah-tengah masa penantian, menanti Kristus yang datang di dalam dirinya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar sama seperti Maria yang membuka dirinya terhadap rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Kita nggak tahu akan apa yang Tuhan ingin lakukan di dalam kehidupan kita. Mungkin Tuhan sudah sering kali, mungkin Tuhan sudah berulang-ulang memanggil kita untuk kita melakukan pekerjaan dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan juga rindu menantikan respon kita di hadapan Tuhan. Adakah kita membuka diri kita selebar-lebarnya untuk pekerjaan Tuhan? Adakah kita membuka selebar-lebarnya kehendak Tuhan jadi di dalam kehidupan setiap kita? Jika kita sudah membaharui diri kita di dalam minggu Advent yang sebelumnya, mari di minggu Advent kali ini, ketika kita sudah membaharui diri kita, sudah tahu akan apa yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup kita, mari kita melakukan apa yang Tuhan ingin lakukan di dalam kehidupan setiap kita. Biarlah Tuhan menolong setiap kita. Biarlah Tuhan memimpin setiap kita. Di dalam masa penantian kita akan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Biarlah Tuhan mendapati kita sebagai hamba yang setia di hadapan Tuhan. Yang rindu dipakai Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita menenangkan diri kita sejenak. Ini aku bejanamu, bentuklah sesuai kehendakmu, tu genapi firman-Mu, oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Di tengah-tengah segala kelemahan keterbatasan kami, Tuhan, seringkali kami meragukan Tuhan di dalam kehidupan kami. Seringkali kami menolak akan rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Seringkali kami merasa Tuhan kayaknya belum deh waktunya. Menunda, membuka diri.
Tuhan pimpin kami belajar seperti Maria, yang tahu siapa dirinya di hadapan Tuhan. Dirinya hanyalah hamba dan alat Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin setiap kami di dalam setiap penantian dan panggilan yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kami. Kiranya Tuhan tolong setiap kami di dalam masa menantikan Kristus yang kedua kalinya. Bila Tuhan tolong dan bantu kami untuk kami bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Membuka diri kami atas pekerjaan dan rencana Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Kiranya Tuhan pakai, kiranya Tuhan tolong kami, untuk kami menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.